Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Saya cek kehadiran dulu ya. Ya. Arya Bagus. Arya, yang dipanggil Arya. Atasya mana Atasya? Hadir. Aulia? Dimas? Dim kok ngelemes ya tuh Dim? Semangat dulu Dim. Luar biasa. Dina? Fatah? Galuh? Hadir. Virgi? Reza? Mujahid? Mujahid nggak masuk ya? Ya. Nasya? Hadir. Salma? Hadir. Safrina? Nggak masuk, kemana? Sakit? Sakit Ustaz. Zuaima? Mazayaka? Hadir. Oke, berarti hari ini yang nggak hadir Mujahid sama Safrina ya. Ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan melakukan kegiatan pembelajaran. Materi kita hari ini adalah tentang badan usaha. Jadi nanti sebelum kita masuk ke materi ini sudah pernah kita pelajari di bab sebelumnya. Jadi kita mereview saja materi kali ini. Ya Ustaz. Ya anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang badan usaha ya. Badan usaha, jadi nanti Ustadz akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti akan Ustadz jelaskan bagaimana diskusi kalian. Jadi nanti kalian dibagi 3 kelompok berdiskusi. Materi kita hari ini tentang badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik daerah. Oke, sebelum saya bagi kelompok, ada yang tahu nggak badan usaha milik negara itu apa? Atau BUMN itu apa? Apa Virgi? Nggak tahu. Arya? Usaha yang dikembangkan oleh negara. Usaha yang dikembangkan oleh negara itu BUMN. Ada yang tahu definisi badan usaha aja itu apa? Badan usaha. Apa ya? Ini tuh. Badan usaha itu adalah lembaga yang tujuannya adalah mencari laba. Seperti yang disebutkan tadi oleh Virgi. Kalau BUMN itu adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara. Nah, nanti kita akan mendiskusikan badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan badan usaha milik daerah itu tadi. Ya, anak-anak, Ustadz akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok nanti ya. Nanti silakan ketua kelompoknya mengambil kertas, itu ada 3, silakan ambil satu-satu. Lalu nanti kita akan berdiskusi, silakan membentuk kelompok yang sudah tentukan. Sekarang berhitung ya untuk membagi kelompoknya, mulai dari Mbaknya dulu, Mbak Aulia. 1 2 1 2 1 2 1 kali. Oke. Sekarang tadi yang kebagian nomor 1 silahkan ke kelompoknya masing-masing. Berarti nanti yang dapat 1 silahkan mencari anggota kelompoknya yang nomor 1, yang 2 berarti nanti mencari kelompoknya yang anggota nomor 2 itu tadi. Ya silahkan anak-anak ketua kelompok masing-masing mengambil kartonnya. Ya anak-anak, tadi yang ketua kelompoknya silahkan maju dulu coba. Mas Fatah, Mbak Aulia, dan Mbak Zuaima silahkan maju. Baris. Silakan kertasnya dipegang dulu. Ambil kertas ini, nanti kalian akan dapat kelompok badan usaha apa. Itu di sini sudah ada. Silakan ambil 1 Mbak Aulia, Mbak Zuaima, Mas Fatah. Oke, silakan dibuka. Mbak Aulia dapat apa? swasta, badan usaha milik swasta. Mbak Zuaima Milik daerah. milik daerah. Mas Fatah Negara. BUMN. Nanti kamu ketuanya tempel dulu di sini. BUMN-nya di sini tempel. Di sini sektor keuangan, jasa, transportasi, dan apa itu kan di situ ada.
Nah, ini tadi kan ada sektor transportasi, berarti tempel sini sektor transportasi, terus ada keuangan, komunikasi. Ayo yang lainnya coba dibantu teman-temannya ditempel. Sektor komunikasi itu apa, di transportasi, pertambangan itu apa saja dicari. Ya, anak-anak perhatiannya dulu. Nah, ini tadi sudah dibagi 3 kelompok ya masing-masing. Mbak Atasya ini tadi, nah BUMS. Nah, BUMS itu kan dibagi menjadi beberapa sektor. Ya, ada sektor transportasi, komunikasi, jasa pengiriman, keuangan, dan pertambangan. Sama di BUMN juga ada jasa pertambangan, keuangan, transportasi. Tugas kalian nanti silahkan mencari perusahaannya. Perusahaan itu badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta. Gitu ya, paham ya anak-anak ya? Nanti silakan mencari logonya ada di sebelah sana. Anggota kelompok yang lainnya silakan mencari logonya yang sesuai ditempel di mana. Katakanlah BUMS swasta itu ada perusahaan apa saja. Kalau BUMN keuangan itu ada perusahaan apa saja. Silakan dicari logonya ada di sebelah sana. Bisa dimengerti anak-anak? Ya, silakan bisa dimulai dari sekarang. Bisa mencari masing-masing gantian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Andika, guru mata pelajaran ekonomi di SMA IT Al-Hikmah. Setelah saya mengikuti kegiatan fokus group discussion yang diselenggarakan oleh sekolah, saya jadi lebih terinspirasi dan kreatif lagi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas bersama anak-anak. Jadi saya lebih bisa mengembangkan metode dan model pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan bagi anak-anak. Gantian satu-satu. Juni. Selesai. Loh, satu-satu aja dulu, satu-satu dulu. Yang keuangan dulu ada berapa? Tempel dulu. Ya, Citibank itu swasta. Itu berarti sektor keuangan. Unilever masa apa ini? Nggak ada bukan? Unilever itu bisa di apa namanya? Produk apa itu tadi? Ada banyak atau BUMS di ada 5. Ya. Berarti kamu tempel di ini aja, jasa bisa. Bukan di jasa, di apa? Tadi apa kamu? Keuangan, pertambangan, transportasi, pengiriman, jasa pengiriman, ini komunikasi. Iya, ini Bang, OCBCN. ini komunikasi. Ini itu BUMD Jakarta ini. Oh iya benar. Di daerah Jakarta. Itu jasa PPD itu di Jakarta. Oh iya, iki jasa kan, ini jasa kan. ASDP itu adalah BUMN di bidang transportasi kapal laut. PLN. PLN apa? Mana Pak Albi? Negara, Pak. Negara PLN itu. Kalbi itu mana Pak? Kalbe itu masuk ke swasta Kalbe itu. Astra swasta Pak. Astra itu swasta. Sinar Mas Pak. Ya bro. Oke bro. Itu batu bara swasta. Bang cuma tuh. Transportasi. Telkomsel. Yang keuangan, Ini apa ini, Pak? BTN negara. Andaro itu batu bara swasta itu. Perumas ini. BTN itu milik negara. Perumas Ini swasta. Pak, kita udah selesai. Iya, sudah selesai yang BUMD. Oke. Perumas itu mana Pak? Pak Perumas. Perumnas Swasta. itu Swasta. BUMN di sektor perumahan, nggak usah ditempel apa itu. Oh, nak boleh rene. Oke, yang selesai yang BUMD, yang BUMN selesai. Masih ada lagi? Masih ada. Makanan di sini nggak ada ya, masukkan ke ini aja. Udah cukup ini aja nggak apa-apa yang BUMS. Indofood itu swasta. Swasta, Bro. Tapi enggak enak. Mana? Enggak enak, enggak usah makanan. Ini apa, Pak? Makanan nggak ada. Itu batu bara Bukit Asam itu. Lah kayak banyak, Mas. Gila wae. Batu bara swasta. Pengirimannya mek 2, mek 3. Mungkin lo siji malahan. Keuangan. Sudah? Ayo.
Ditata dulu, biar tidak bingung nanti. Sudah Pak. Sudah, oke. Sudah semua ya? Sudah selesai semua? Oke, sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing coba. Yang ketuanya silakan coba berdiri dulu. Kita lihat bersama-sama dulu yang sudah kalian tempelkan tadi masing-masing perusahaan. Silakan kembali ke kelompoknya dulu. Oke, dari kalian mencari logo-logo perusahaan ini tadi, masih bingung membedakannya nggak? Ini punya punya swasta atau punya negara? Masih, oke. Oke, masih bingung ya sedikit ya. Oke, Ustaz jelaskan dulu ya. Jadi yang namanya badan usaha milik swasta itu berarti dia itu perusahaan yang kepemilikan sahamnya itu mayoritas dimiliki oleh swasta atau perorangan. Contoh keuangan saja. Tahu BCA ya? Tahu. BCA itu berarti bank swasta kan? BCA, terus Sinarma, CMB itu di bidang keuangan. Jadi itu sahamnya dimiliki oleh swasta atau perorangan. Lalu ada pertambangan. Pertambangan itu ada banyak ya di sini. Ada batu bara, terus ada apa namanya PT Freeport itu adalah batu bara dan dimiliki oleh swasta sebagian besar sahamnya. Terus ada Inalum. Inalum itu perusahaan istilahnya seperti apa ya, Bajaringan itu loh ya, itu milik swasta. Nah, jadi kalau perusahaan swasta itu banyak ya, banyak jenisnya. Lalu kita ke BUMD dulu, coba tadi yang dapat BUMD masih bingung nggak BUMD itu apa? Enggak. Mencarinya tadi. Ya, jadi BUMD itu kepemilikan dimiliki oleh pemerintah daerah. Tadi saya bagi dua ya, ada keuangan dan jasa. Nah, ini tadi yang jasa itu ada ini tadi seperti apa namanya PDAM. Itu tahu PDAM itu apa? Tahu. Air. Di bidang air yang menyediakan air minum di masing-masing daerah. Tahu Bank Jatim ya? Tahu. Bank Jatim Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah? Jateng. Bank Jateng, ada Bank Jabar, ada Bank DKI. Nah, itu bank-bank di masing-masing daerah itu tadi. Itu di bidang keuangan. Kalau di bidang jasa itu tadi ada PDAM, terus ada asuransi. Askrida itu adalah asuransi milik daerah. Oke, sekarang kita ke badan usaha milik negara. Ini lek noto nggak rapi mas ini mas. Oke, coba perhatian. Badan usaha milik negara. Artinya apa badan usaha milik negara itu? Dikelola oleh negara. Dikelola oleh negara. Apa ya Arya? Coba ya. Tadi kamu cari badan usaha milik negara apa ya? Contohnya apa aja? Gimana Pak? Badan usaha milik negara. Tadi kamu ngambilnya apa saja? Contohnya apa? Sebutkan contohnya. Peruri Heeh. sama KAI. KAI. Kalau di bidang pertambangan itu apa aja? Tambangan. Mm-mm. Pertamina. Ada lagi? Keuangan? Keuangan sama BRI. Nah, jadi badan usaha milik negara itu ini saya bagi jadi 3 kelompok ya. Ada pertambangan, keuangan, dan transportasi. Oh iya, ada komunikasi. Satu lagi ada komunikasi. Jadi kalau badan usaha milik negara itu sebagian besar sahamnya itu dimiliki oleh negara. Jadi contohnya ada kalau keuangan ada bank ya. Kalau di keuangan ada perbankan itu BNI, BRI, BTN itu badan usaha milik negara. Kalau Peruri itu apa? DIM, apa DIM? Peruri itu DIM. Perumahan. Peruri kok perumahan toh. Peruri itu apa DIM? Peruri itu tugasnya apa? Yang nyetak uang. Jadi yang nyetak uang itu adalah Peruri, perusahaan uang Republik Indonesia. Jadi yang nyetak uang itu adalah Peruri ini tadi. Terus kalau ini, kalau PLN itu jasa apa? Firki, coba Firki. Listrik. Di Indonesia itu yang menyediakan listrik ada nggak selain PLN? Ya. Enggak ada. Tidak ada. Listrik itu hanya PLN saja. Jadi yang mengelola listrik atau yang menyediakan jasa listrik itu adalah hanya PLN saja di Indonesia. Kalau ini coba saya tanya, Pertamina itu
di sektor apa? Ada yang tahu? Pertambangan. Yang menyediakan bahan bakar itu tadi. Kalau Antam, ada yang tahu nggak Antam itu apa? Mas. Tambang ya, jadi itu di sektor pertambangan. Kalau komunikasi itu ada PT Telkom. PT Telkom itu milik negara di sektor komunikasi. Kalau yang transportasi, Garuda Indonesia itu apa? Pesawat. Kereta api. Garuda itu pesawat. Kalau ASDP itu apa? Itu kapal. Nah, perkapalan ya. Kalau kalian naik kapal, feri itu juga bisa di perferian. Oke, jadi itu ya dari masing-masing badan usaha ada 3 itu tadi. Kalian tadi sudah mencari perusahaan-perusahaan apa saja yang termasuk BUMS, BUMD atau BUMN. Oke, sekarang tahu ya apa bedanya BUMS, BUMD dan BUMN. Ada yang bisa menjelaskan perbedaannya? Coba cung satu. Ayah, Apalah? kalau swasta itu dikelola sama perorangan atau perusahaan perusahaan swasta atau perorangan. Ya. Kalau BUMN itu dikelola oleh pemerintah daerah. BUMD itu BUMD itu dikelola oleh daerah. kalau yang BUMN itu dikelola oleh negara. Jadi itu ya perbedaannya terkait badan usaha yang ada di Indonesia. Jadi ada banyak ya. Kalau yang sektor-sektor penting atau sektor vital itu seperti tadi PLN, terus pertambangan, terus ada lagi jasa itu, terutama yang pertambangan dan energi ya, itu dikelola oleh negara. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi kayak Pertamina itu di sektor pertambangan, listrik itu hanya disediakan oleh PLN. Kenapa kira-kira kok listrik itu hanya dikelola oleh PLN? Karena Dia tahu nggak? Tidak mau diduakan. Karena Ada yang tahu? Kenapa kok hanya PLN yang menyediakan atau yang mengelola listrik di Indonesia? Ayo. Cukup satu aja. Pertambangan. Biar nggak ribet. Tidak ada persaingan. Tidak ada persaingan. nggak tahu, Ustaz. Kenapa kok listrik itu hanya dikelola oleh PLN? Karena itu kan menyangkut vital ya, penting ya bagi energi negara kita. Kalau perusahaan swasta ingin menyediakan jasa itu butuh modal yang cukup besar. Terus peralatan infrastrukturnya juga butuh modal yang besar. Makanya dikelola sendiri oleh pemerintah melalui PT PLN itu tadi. Sama di pertambangan, terutama di minyak ya, bahan bakar yang kalian ini itu dikelola oleh Pertamina itu tadi. Jadi kalau yang menyangkut vital negara ya, maksudnya yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak itu dikelola oleh negara. Oke, setelah kalian tadi tahu perbedaannya badan usaha itu tadi, nah silakan ini diisi lembar kerjanya tadi yang sudah kalian ketahui tadi apa saja. Kelompok 1 boleh duduk Mas Mbaknya, silakan silakan berdiskusi diisi tadi ya. BUMN itu apa kelebihannya, terus BUMD itu kelebihannya apa, diisi, ditulis nama kelompoknya. Nanti dipresentasikan. Iya, dijelaskan, nggak apa-apa, dijelaskan. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Yang harus kalian diskusikan nanti, yang harus kalian presentasikan adalah itu tadi. Sudah ditulis dulu ya nanti. Di lembar sebaliknya, lembar baliknya. Di sini. Ini, nah di sini tulis dulu. 1 kelebihannya dulu. Cari kelebihan badan usaha kelompok kamu tadi apa. Kelompok 3, sampean kelompok 3. Tulis dulu di sini Mas, berarti kamu kelompok BUMN.
Mana? Nah, di sini aja. Ditulis kelompok BUMN. Nih. Tulisin dulu. Sudah toh? Sudah. Nah. Cuman mencari kelebihannya BUMS saja. Ya, kelebihannya dulu. Sudah Terusnya di kolom sini. Ya, ditulis di kolom itu aja langsung. kelebihan BUMS. Secara langsung tidak langsung. Kelemahan, Pak. Ya, kelebihannya lebih dari satu carinya no. Kan ada banyak kelebihan BUMN itu ada banyak. Ada 2. Ada 2 atau ada 3. Sering kekurangan likuiditas. Apa? Devisa itu cadangan mata uang asing yang dimiliki oleh Indonesia. Kenapa kok kelebihan BUMS itu devisa, meningkatkan devisa? Karena BUMS itu kan perusahaan bisa impor juga toh. Nah, impor itu kan masuk pajak negara. Kalau kita impor dari luar negeri itu kan apa namanya? Pajaknya itu kan pasti masuk ke negara. Nah, bentuk mata uangnya kan mata uang asing toh. Nah, itu mata uang asing itu yang namanya devisa itu tadi. Devisa itu mata uang asing. Iya, nomor 2 menambah lapangan Apa? Likuiditas itu apa namanya? Tingkat pengembalian modal. Jadi apa namanya? Bagaimana perusahaan itu bisa mencairkan modalnya. Jadi terkait dengan keuangan perusahaan. Lancar atau enggak keuangan perusahaannya, banyak utangnya atau banyak apa namanya? Pendapatannya, seperti itu likuiditas itu. mempermudah kegiatan ekspor, kelemahannya. Ya, nanti setelah kalian mencari kelebihan dan kekurangannya, nanti silakan dipresentasikan ya, dijelaskan ke teman-temannya. Ya, dijelaskan aja. Pengertiannya ya dijelaskan singkat aja, enggak apa-apa. BUMN itu apa? BUMS itu artinya apa? Itu saja. Ya, anak-anak, sekarang kalian presentasikan dari hasil diskusi kalian tadi. Kita mulai dulu dari kelompok badan usaha milik negara. Silakan Mas Arya dan Mas Wirgi yang akan presentasi. Beri semangat untuk kelompok BUMN. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Ya, di sini saya akan menjelaskan dari kelompok saya. Sudah jelas ya, BUMN. Ya, Ada yang tahu kepanjangan BUMN? badan usaha milik negara. Alhamdulillah. Jadi badan usaha milik negara itu adalah perusahaan atau usaha yang dikelola atau dimonitor oleh negara dan pemerintah. Ya. Gimana itu artinya? Ya, sahamnya itu bisa jadi, kok bisa jadi? Ya harus, ya nggak harus ding. Ya gitu. Maksudnya sahamnya dipegang oleh 50%. negara ya. Ya. Lalu kelebihan dari BUMN adalah tidak ada persaingan. Contohnya PLN, karena apa? Sendiri. Cuma Ya, apa jenenge? Apa wih? Yang menyediakan listrik di negara Indonesia cuma PLN. Dan mendapat dukungan dan modal dari negara. Jadi itu kelebihan dari BUMN. Kekurangannya adalah seringkali tidak efisien, kurangnya tingkat profesional dalam manajemen, sering terjadi monopoli terhadap sektor vital oleh BUMN-nya sendiri. Yaitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok BUMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala dari 11 IIS SMA IT Al-Hikmah. Jadi hari ini saya melakukan yang biasanya di kelas pembelajarannya itu sekarang dilakukan hari ini di luar kelas, yaitu tadi jalan dari sekolah ke sini, jalan kaki, olahraga sekalian. Kalau di sini kita belajar tentang badan usaha, ada badan usaha milik negara, milik swasta dan daerah. Jadi setelah pembelajaran ini saya jadi tahu apa itu badan usaha milik negara, milik swasta dan milik daerah, serta logo-logonya juga ada yang saya baru tahu hari ini.
Jadi di sini juga pembelajaran kalau di luar kelas itu lebih refreshing. Lihat ijo-ijo ini ada sawah di sekitar saya dan juga bisa bermain sama teman-teman, belajar sambil bermain juga. Jadi saya senang dengan pembelajaran kali ini karena selain belajar juga saya juga bisa refreshing sama teman-teman. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri dari BUMD yaitu yang pertama, diatur dan didirikan pemerintah daerah. Yang kedua yaitu modal berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. 3. Bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dari BUMD. Yang pertama yaitu modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan memperoleh fasilitas dari negara. Kekurangannya yaitu sering terjadi perselisihan antar direksi dan sering kekurangan likuiditas. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok badan usaha milik daerah. Baik, untuk kelompok terakhir yaitu adalah badan usaha milik swasta yang akan dipresentasikan oleh Mbak Intan sama Mbak Alia. Beri tepuk tangan untuk kelompok badan usaha milik swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Masih semangat? Luar biasa. Alhamdulillah, karena ini presentasi terakhir ya, jadi harus semangat semua ya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu BUMS. Apa singkatan dari BUMS teman-teman? Badan usaha milik swasta. Pintar. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu BUMS. BUMS adalah badan usaha yang dikelola oleh swasta, yaitu yang dikelola oleh perseorangan atau suatu perusahaan. Terus saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangannya BUMS. Kelebihannya yaitu meningkatkan keuangan dan devisa. Jadi kan kita ada ekspor impor ya. Jadi kan kalau kita ekspor itu kan mesti mendapat mata uang asing masuk ke dalam. Lah itu namanya devisa. Jadi mata uang asing. Terus menambah lapangan pekerjaan. Kan sekarang banyak yang pengangguran. Jadi dengan adanya BUMS kita bisa ya ada banyak lapangan kerja. Terus mempermudah kegiatan ekspor impor. Barangnya kan kita mesti butuh ekspor impor, kan ada yang nggak di dalam negeri ya. Cintai produk. Terus sekarang kelemahan BUMS. Kelemahannya yaitu sering menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Karena perusahaan swasta itu di Indonesia banyak sekali, jadinya menimbulkan persaingan. Seperti contohnya televisi, ini ada TV One, RCTI, Metro TV, JTV kan banyak sekali. Itu mesti bersaing, nggak mungkin nggak bersaing. Terus adanya kemungkinan penyalahgunaan potensi sumber daya dan wewenang. Terus yang terakhir tidak mengutamakan kepentingan bersama. Sudah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok badan usaha milik swasta. Ya, di bawah dulu, Mbak. Oke, itu dari anak ya, presentasi dari masing-masing kelompok perusahaan yang ada di Indonesia. Ada BUMN, BUMS, dan BUMD itu tadi. Oke, dari presentasi dan penjelasan dari teman-teman kalian tadi, setelah kalian diskusi, kita simpulkan, ada yang bisa menyimpulkan mungkin dari masing-masing tadi badan usaha yang ada di Indonesia? Badan usaha ada 3. Ya, ada 3. Apa aja Mbak tadi? BUMN, BUMD, BUMS. Oke, dari masing-masing itu tadi kan ada kelebihan dan kekurangannya. Coba Mas Arya, tadi BUMS itu kelebihannya apa Mas Arya? BUMS swasta ya Pak? Iya, swasta itu apa kelebihannya tadi? Bisa apa itu menurunkan angka pengangguran. Menurunkan angka pengangguran. Ada lagi mungkin Mas Arya?
sudah. Oke, jadi dari Mas Arya tadi benar ya. Jadi badan usaha milik swasta itu membuka kesempatan lapangan pekerjaan. Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan tadi ada banyak ya, dari sektornya ada dari jasa pengiriman, pertambangan dan sebagainya. Itu membuka lapangan pekerjaan semakin banyak badan usaha milik swasta itu tadi. Tadi kalau badan usaha milik negara itu apa kelebihannya coba? Tidak ada persaingan. Tidak ada persaingan. Ada lagi? Disediakan oleh negara. Contohnya tadi seperti PLN tadi ya, itu satu-satunya badan usaha yang menyediakan jasa tenaga listrik itu dia, hanya PLN itu tadi saja. Terus satu lagi tadi ada badan usaha milik daerah. Tadi apa contohnya? Ada Petrogas, terus PDAM, perbankan dan sebagainya. Kelebihannya salah satunya adalah apa tadi? Kelebihan BUMD tadi? Berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, kekayaan milik daerah. Jadi badan usaha yang dikelola oleh daerah itu tadi. Jadi itu anak-anak ya, bisa ya membedakan antara badan usaha milik negara, daerah dan punya swasta. Oke, setelah mempelajari materi badan usaha ini, kalian diharapkan bisa membedakan ya apa itu BUMN, BUMS dan BUMD serta masing-masing kelebihan dan kekurangannya itu tadi. Baik, itu pembelajaran kita hari ini tentang badan usaha. Ada yang ditanyakan dulu mungkin sebelum Ustadz akhiri pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah cukup, sudah jelas semua ya tentang badan usaha hari ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak, semoga pembelajaran kita bermanfaat. Dari Ustadz ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.